Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran termodinamika pada pembelajaran ketiga. Kegiatan pembelajaran ketiga ini bertujuan untuk para mahasiswa dan pembelajar sekalian agar dapat menjelaskan aplikasi dari hukum pertama termodinamika pada termokimia. Yang kedua, mahasiswa dapat menghitung kalor reaksi. Termokimia merupakan ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara kalor, panas, dan reaksi kimia, serta proses-proses yang berhubungan dengan reaksi kimia. Proses termodinamika itu sendiri kita kenal ada 4 proses, yaitu proses isobarik, proses isohorik, proses isotermal, dan proses adiabatik. Di mana pada proses-proses ini nanti akan kita perinci satu persatu sesuai dengan grafik arsiran yang terdapat pada gambar pada slide. Untuk proses yang pertama, kita sebut dengan proses isobarik pada aplikasi hukum pertama dari termodinamika. Proses isobarik itu adalah proses kalor reaksi yang berada pada tekanan tetap. Tekanan dengan notasi P tetap nilainya. Yaitu dari grafik pada proses isobarik, grafik di sebelah kiri pada slide, terdapat proses pada tekanan yang sama, yaitu P1 sama dengan P2. Serta yang berubah adalah pada volumenya, yaitu volume gas pada berubah dari volume pertama ke volume kedua. Sehingga usaha yang dilakukan gas pada proses isobarik atau proses pada tekanan tetap itu sama dengan W sama dengan P dikali delta V. P dikali V2 dikurangi V1, atau bisa juga kita katakan W sama dengan NR dikali T2 dikurangi T1, di mana W merupakan luas daerah yang diarsir. Yang berikutnya, yaitu proses yang berlangsung pada tekanan tetap ini, kita berlaku hukum Charles. Karena tekanannya sama, serta suhunya berubah dari T1 menjadi T2, maka berlangsunglah hukum Charles. Jika P delta V sama dengan NR T2 dikurangi T1, maka ada perbandingan antara V dengan T, antara volume gas dengan suhunya. Sehingga perbandingan itu menjadi dalil pada hukum Charles, yaitu V1 per T1 sama dengan V2 per T2, di mana V1 merupakan volume gas mula-mula dalam meter kubik, T1 merupakan suhu gas mula-mula dalam Kelvin, V2 merupakan volume gas akhir dalam meter kubik, dan T2 merupakan suhu akhir dalam Kelvin. Berikut adalah contoh 3.1 pada pembelajaran 3 yang bisa kita kerjakan sebagai bagian daripada latihan pada aplikasi hukum utama dari termodinamika ini. Contoh 3.1 memiliki soal sebagai berikut. 4 liter gas ideal pada tekanan 2 atmosfer dipanaskan sehingga volumenya mengembang dengan tekanan konstan sampai mencapai 6 liter. Berapa usaha yang dilakukan oleh gas? Diketahui yaitu volume pertama yaitu sama dengan 4 liter, kemudian tekanan pertama sama dengan 2 atmosfer,
volume kedua sama dengan 6 liter. P-nya sama P2-nya sama dengan 2 atmosfer karena tekanannya adalah konstan. Sehingga W sama dengan P dikali delta P sama dengan P dikali P2 dikurangi P1. Sama dengan 2 atmosfer dikali 6 liter dikurangi 4 liter sama dengan 2 atmosfer dikali 2 liter sama dengan 4. Demikian penyelesaian pada contoh 3.1. Kemudian yang berikutnya yaitu kalau reaksi pada volume tetap. Pada volume tetap disebut juga proses isovolume atau kita sebut juga dengan isohorik, yaitu proses yang berlangsung pada volume tetap atau volume sama. Dari grafik isohorik dapat terlihat bahwa V1 sama dengan V2 dan tekanan gas berubah dari P1 menjadi P2. Maka usaha yang dilakukan gas pada proses isovolume itu adalah sama dengan 0 karena perubahan volumenya sama dengan 0. Jadi pada proses isovolume atau isohorik selalu berlaku W sama dengan 0 karena tidak ada perubahan volume. Sehingga W sama dengan P dikali delta V sama dengan P dikali V2 min V1 sama dengan 0. Sehingga perbandingan di sini terjadi perbandingan adalah pada perbandingan antara tekanan dengan suhu. Sehingga berlaku hukum Gay-Lussac, yaitu pada dalilnya yang merupakan perbandingan dari tekanan dengan suhunya. Jadi P1 tekanan mula-mula berbanding dengan suhu gas mula-mula. Sama dengan tekanan gas akhir berbanding dengan suhu gas akhir. Proses yang kedua sebagai bagian daripada aplikasi hukum pertama termodinamika. Yang ketiga yaitu adalah aplikasi hukum pertama termodinamika, yaitu kalau reaksi pada suhu yang tetap, atau kita sebut juga sebagai proses isotermik. Proses isotermik yaitu proses yang berlangsung pada suhu tetap dengan volume yang sama. Proses yang berlangsung pada suhu tetap yaitu suhu yang sama. Sehingga delta U-nya sama dengan 0. Dikarenakan delta U sama dengan Q plus W, maka pada proses suhu yang sama berlakulah perbandingan antara V2 dengan V1. Yaitu W sama dengan N dikali RT ln V2 per V1. Jadi perubahan dari volume V1 jadi V2 dan tekanannya berubah dari P1 ke P2. Grafiknya sebagai berikut. Sesuai pada persamaan umum gas ideal, maka PV sama dengan nRT, sehingga pada suhu yang sama serta tekanannya berubah, terjadilah perbandingan antara, sesuai dengan grafik, adalah perbandingan antara P dengan volumenya, yaitu P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. Kalau yang pertama adalah hukum Charles, kemudian yang kedua adalah hukum Lussac, pada isotermik ini berlaku hukum Boyle, yaitu P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. P1 adalah tekanan awal, V1 dan merupakan volume awal, dan P2 adalah tekanan akhir, V2 adalah volume akhir. Ini adalah proses aplikasi yang ketiga, yaitu pada proses isotermik.
Diharapkan para pembelajar dapat memahami dan bisa menggambarkan perumusan ini disesuaikan dengan grafik pada aplikasi hukum pertama termodinamika ini. Kita lanjutkan pada kalau reaksi pada suhu yang tetap, yaitu proses adiabatis, di mana pada proses ini merupakan proses perubahan keadaan gas di mana tidak ada kalor yang masuk maupun kalor yang keluar dari sistem. Jadi, dalam hal ini, Q-nya sama dengan 0. Proses isotermal merupakan dengan proses adiabatis memiliki kesamaan. Hanya berbeda pada kalornya. Proses adiabatis ditandai dengan Q sama dengan 0 karena delta U atau energi dalam sama dengan Q kalor ditambah kerja, maka ketika Q-nya sama dengan 0, akan didapatkan delta U sama dengan W. Jadi P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. Kemudian P1 dikali V1 pangkat tetapan Laplace sama dengan P2 dikali V2 tetapan Laplace. Sehingga kita rubah jika dalam hal ini adalah perubahan suhu, maka T1 dikali V1 tetapan Laplace dikurangi 1 sama dengan T2 dikali V2 pada tetapan Laplace dikurangi 1. Apa itu tetapan Laplace? Nanti akan dijelaskan berikutnya pada penjelasan pada slide selanjutnya. Dalam hal pembelajaran 3 ini ada contoh kedua, yaitu contoh 3.2, yaitu dengan soal sebagai berikut. Sebuah sistem terdiri dari 4 kg air pada suhu 73 derajat Celcius. Jika usaha yang dilakukan pada sistem adalah sebesar 30 kJ dengan cara mengaduk dan panas 10 kilokalori dibuang, berapakah perubahan tenaga internal sistem? Yang kedua, berapakah temperatur akhir sistem? Bagaimana? Apakah mahasiswa bisa mengerjakan soal pada contoh 3.2 ini? Yang diketahuinya adalah volume air mula-mula, yaitu 4 kg, kemudian suhunya adalah 73 derajat Celcius, kemudian usahanya atau W-nya itu sama dengan 30 kJ, dan kalornya atau Q-nya sama dengan 10 kilokalori. Diketahui volume 1 sama dengan 4 kg air, kemudian suhu 1 sama dengan 73 derajat Celcius, W sama dengan K 30 kJ, kemudian Q sama dengan 10 kilokalori. Ditanyakan perubahan tenaga internal sistem, yang artinya adalah delta atau energi dalam, yaitu delta U. Jawab sama dengan delta U sama dengan Q ditambah W. Delta U sama dengan 10 kilokalori ditambah dengan 30 kilojoule. Maka delta U-nya sama dengan 40. Kemudian ditanya yang kedua, yaitu temperatur akhir sistem T2. Maka perbandingan pada hukum Boyle yaitu T1 dikali V1 pada tetapan Laplace sama dengan T2 dikali V2 pada tetapan Laplace. Dapat dihitung ketika diketahui tetapan Laplace-nya.
Untuk berikutnya, tetapan Laplace akan kita bahas pada slide selanjutnya. Baik, yang aplikasi yang terakhir pada hukum termodinamika pertama, yaitu tentang kalor reaksi, yang dengan notasi atau lambang Q. Kalor reaksi merupakan energi yang dipindahkan dari suatu sistem ke atau dari lingkungan, sehingga suhu zat hasil reaksi menjadi sama dengan suhu campurannya. Besarnya reaksi bergantung pada kondisi reaksi. Pada volume tetap, maka kalor reaksi kita nyatakan sebagai QV, dan pada tekanan tetap kita nyatakan sebagai QP, di mana QV biasanya besarnya tidak sama dengan QP. Tentang kapasitas kalor gas. Kapasitas kalor merupakan kemampuan gas untuk menyerap atau melepaskan kalor dalam tiap satuan suhu. Jadi kapasitas kalor adalah jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu gas derajat delta T sebesar 1 derajat Kelvin, yaitu C sama dengan Q per delta T, di mana kapasitas kalor dengan lambang notasinya adalah C sama dengan Q per delta T, sehingga C satuannya adalah kalor. Pada kapasitas gas, kapasitas kalor atau C gas monoatomik, yaitu pada volume tetap atau CV, pada volume tetap delta V-nya sama dengan 0, atau kita nyatakan pada volume tetap adalah kerjanya sama dengan 0, maka CV sama dengan Q per delta T sama dengan 3/2 NR. Di mana kapasitas kalor pada volume tetap, CV adalah dalam satuan Joule per Kelvin, kalor dalam satuan Joule, dan delta T adalah perubahan suhu dalam satuan derajat Kelvin. Kemudian pada tekanan tetap, CP sama dengan Q per delta T sama dengan 5/2 NR, di mana CP merupakan kapasitas kalor pada tekanan tetap, Joule per Kelvin, dan Q sama dengan kalor, satuannya Joule, dan delta T adalah perubahan suhu dalam satuan K. Terdapat hubungan antara CV dengan CP, yaitu yang kita sebut sebagai tetapan Laplace. Tetapan Laplace adalah perbandingan dari kapasitas kalor volume dibandingkan dengan kapasitas kalor tekanan, yaitu CP per CV sama dengan kapasitas kalor sama dengan tetapan Laplace. Untuk gas yang monoatomik, bagaimana dengan gas-gas yang diatomik? Yaitu contohnya gas monoatomik, misalnya gas argon, gas helium, dan seterusnya. Pada gas diatomik, contohnya adalah gas nitrogen, kemudian dan seterusnya. Pada kapasitas gas kalor diatomik, pada suhu terbagi menjadi pada suhu yang rendah, sedang, dan tinggi, di mana perbandingannya atau rumusannya adalah CV pada suhu rendah, CV dan CP pada suhu rendah adalah 3/2 NR dan 5/2 NR. Pada suhu sedang yaitu 500 derajat Celcius, yaitu CV adalah 5/2 NR dan CP-nya adalah 7/2 NR. Serta pada suhu tinggi adalah pada suhu 1000 derajat Celcius, CV sama dengan 7/2 NR dan CP adalah 9/2 NR. Di mana tadi kita nyatakan bahwa tetapan Laplace adalah perbandingan dari kapasitas kalor pada tekanan atau CP per perbandingan kapasitas kalor pada volume tetap, yaitu CP per CV. Itu merupakan tetapan Laplace, sehingga tetapan Laplace pada gas monoatomik itu adalah CP per CV sama dengan 5/3 sama dengan 1,67. Untuk gas diatomik, yaitu CP per CV sama dengan 7/5 sama dengan 1,4. Dalam hal ini kita ambil pada gas monoatomiknya, yaitu pada perhitungan pada slide yang CP-nya adalah 5/2 pada tekanan tetap pada gas monoatomik, sehingga 5/2 dibagi 3, 5/3 sama 5 dibagi 3 sama dengan 1,67,
Sedangkan untuk gas diatomik, Cp per Cv sama dengan 7/5, sama dengan 1,4. Ini adalah tetapan Laplace yang tadi sudah di dalam soal disebutkan pada contoh 3.2. Nah, demikianlah uraian dari aplikasi pada hukum pertama dari termodinamika sampai pada kapasitas scalar dan kemudian tetapan Laplace. Untuk selanjutnya ada tugas P3, silahkan dicoba dikerjakan sehingga dapat melatih kemampuan kita untuk memahami materi dari termodinamika pada pembelajaran ketiga ini. Demikian saya sampaikan uraian pembelajaran 3 ini. Sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.